Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope all of you in good condition. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan baik. Okay, welcome back to my video. And today we are going to learn about consecutive interpreting and note-taking. Selamat datang di video saya. Dan hari ini kita akan belajar tentang consecutive interpreting dan note-taking. As we know, consecutive is one of the interpreting modes. Consecutive interpreting is interpreting carried out by the interpreter after the speaker of the source language stops to speak and the interpreter transfer the utterance of the speaker to target language. Seperti yang kita ketahui, konsekutif adalah salah satu mode interpreting. Consecutive interpreting adalah pengalih bahasaan yang dilakukan oleh pengalih bahasa setelah pembicara bahasa sumber berhenti berbicara dan pengalih bahasa mengalihkan ucapan pembicara ke bahasa sasaran. Consecutive interpreting is required at business meeting, at press conference, and public service, etc. At the meeting, usually the interpreter sits or stands between the source language and the target language. While performing consecutive interpreting, the interpreter uses notepad and pen, or we call it with note-taking. Consecutive interpreting biasanya dilakukan pada pertemuan bisnis, konferensi pers, layanan publik, dan lain-lain. Pada pertemuan tersebut, biasanya pengalih bahasa duduk di antara bahasa sumber dan bahasa target. Saat proses interpreting, pengalih bahasa menggunakan catatan atau kita menyebutnya dengan note-taking. Now, we will learn about the process of consecutive interpreting. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana proses consecutive interpreting. First, the interpreter listen to the speaker. It means that the interpreter must listen with concentration because the interpreter should interpret it correctly with their own words. Kesatu, pengalih bahasa mendengarkan pembicara. Artinya, pengalih bahasa harus mendengarkan dengan konsentrasi karena pengalih bahasa harus mengalihkan atau mengalih bahasakan dengan benar dengan bahasanya sendiri. The second is interpreter encoding the information from the source language and taking note. Yang kedua adalah pengalih bahasa menguraikan informasi yang disampaikan oleh pembicara atau bahasa sumber. Biasanya di saat ini pembicara akan menggunakan taking note atau mencatat. Third, then the speaker stop his statement for some time. Yang ketiga, kemudian pembicara akan berhenti berbicara atau menyelesaikan kalimatnya. Fourth is the interpreter speaks and interpret the statement into the target language. Yang keempat adalah pengalih bahasa akan berbicara dan mengalih bahasakan apa yang disampaikan oleh pembicara atau sumber bahasa ke dalam bahasa target. Okay, it's enough about consecutive interpreting. Now we learn about note-taking. Do you know what is note-taking? Baik teman-teman, jadi cukup dulu tentang consecutive interpreting-nya. Sekarang kita akan belajar tentang note-taking. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu note-taking? Okay. Note-taking is a method for shortening sentences into ideas and writing these ideas into certain symbols which help interpreters to remember the many main statements and ideas in the interpreting process. Nah, jadi teman-teman, note-taking ini merupakan suatu metode untuk mempersingkat kalimat menjadi gagasan dan menuliskan gagasan tersebut ke dalam simbol-simbol tertentu yang membantu pengalih bahasa untuk mengingat banyak pernyataan dan gagasan pokok dalam proses pengalih bahasaan ini. Then, how the process of note-taking? Lalu bagaimana proses note-taking itu? Okay, first, understand what the speaker telling about. As the interpreter, of course, we have to know what the source language said.
because we will interpret it into target language. We should interpret it correctly and effectively. Yang ke-1 adalah pahami apa yang dibicarakan oleh pembicara. Sebagai interpreter, tentunya kita harus mengetahui apa yang disampaikan oleh bahasa sumber, karena kita akan mengalihbahasakannya ke dalam bahasa sasaran. Maka kita harus mengalihbahasakannya dengan benar dan efektif. Second is analyzing what to know. So, what should we write when we taking note? Of course, we just write the main ideas. Yang kedua adalah menganalisis apa yang perlu dicatat. Jadi, apa yang harus kita tulis saat mencatat? Tentu saja yang harus kita tulis hanya gagasan pokoknya saja. The third is analyzing how to note. We should make abbreviation and symbol. Ketiga adalah menganalisis cara mencatat. Nah, di sini kita harus membuat singkatan atau simbol. Fourth is analyzing when to note. Because the interpreter doesn't have to record the entire contents of the sentence delivered by the speaker, the interpreter doesn't have to wait to take notes until the speaker has finished. Jadi yang keempat adalah menganalisis kapan harus mencatat. Karena pengalih bahasa itu tidak harus mencatat seluruh kalimat yang disampaikan oleh pembicara. Jadi pengalih bahasa tidak harus menunggu untuk mencatat sampai si pembicara ini selesai, seperti itu. Fifth is note. So when the speaker is delivering, the interpreter must take notes and stop taking notes when the speaker stop. Jadi yang kelima ini adalah mencatat. Jadi ketika pembicara menyampaikan, maka pengalih bahasa ini harus sambil mencatat dan berhenti mencatat saat pembicara juga berhenti. The sixth is re-expressing. The interpreter conveys the ideas or main ideas into the target language. Jadi yang keenam ini adalah re-expressing. Kemudian pengalih bahasa akan menyampaikan kembali ide-ide atau gagasan pokok ke dalam bahasa target. Those are the process of note taking. Now we should know about the basic principle of note taking. Jadi teman-teman, itu adalah proses dari note taking, dan sekarang kita akan mengetahui prinsip-prinsip dasar dari note taking itu sendiri. First is note the main ideas, not sentence. It means that just write the main ideas like name, place, date, number, and another important points. Jadi yang pertama adalah catat ide pokok, bukan kalimat. Artinya hanya catat ide pokoknya saja, seperti misalkan nama, tempat, tanggal, angka-angka, dan poin-poin penting lainnya. Second is the abbreviation of the word or deletion the letter. For the long word, short it at two beginnings or two endings. For example, like the word yours, we can write it YRS. Kedua, singkatan kata atau menghilangkan huruf. Untuk kata yang panjang, kita tinggal menyingkatnya dengan menghilangkan dua huruf di awal atau dua huruf di akhir. Contohnya seperti yours, kita bisa menulisnya menjadi YRS. Third is sort the words. For example, like because, become, cause. Ketiga adalah memendekkan kata. Contohnya seperti kata because menjadi cause. Fourth is make symbols. We can make a symbol for writing something like we can make a picture home, like home, or something like that. So this is the example of symbols. We can write our own symbols. Jadi yang keempat adalah membuat simbol. Kita bisa membuat simbol untuk menulis, misalnya seperti membuat simbol gambar rumah. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari simbol. Kita dapat membuat simbol sendiri menurut sepengertian kita. Jadi kita harus mengerti ya simbol yang kita buat.
Like the process and the basic principle, we should to know about the uses of note-taking. Nah, teman-teman, selain cara dan juga prinsip, kita harus mengetahui fungsi atau manfaat dari note-taking. 1. Make the interpreting easier for the interpreter to remember the message from the source language then interpret it into the target language. Satu adalah memudahkan pengalih bahasa mengingat apa yang disampaikan oleh bahasa sumber, kemudian mengalih bahasakannya ke bahasa sasaran. 2. Help the interpreter to take the message then write it into symbols or keynotes. Keywords. Yang kedua adalah membantu pengalih bahasa untuk mengambil pesan, kemudian mencatatnya ke dalam simbol atau kata kunci. 3. Guarantee the accuracy and consistency of the message. Yang ketiga adalah menjamin keakuratan dan kekonsistenan pesan. Okay, that's all about note-taking. Nah, teman-teman, itu adalah tentang note-taking. From the explanation about the consecutive interpreting and note-taking, we can take a conclusion that consecutive interpreting and note-taking are two things that cannot be separated. With note-taking in the consecutive interpreting, the process can make it easier for the interpreter to remember and convey what the speaker said. Jadi dari semua penjelasan tentang konsekutif dan note-taking, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa consecutive interpreting dan note-taking merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya note-taking dan note-taking pada proses konsekutif interpreting dapat memudahkan pengalih bahasa dalam mengingatkan dan menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh pembicara. Okay friends, I think this is the end of the video. I hope you understand what I explained. If you have any question, just send it to my email below. With my pleasure, I will answer it. Thank you very much. See you in next video. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini videonya. Saya harap kalian mengerti apa yang saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, kirimkan saja ke email saya di bawah ini. Dengan senang hati, insya Allah saya akan menjawabnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa.